Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi dalam materi kimia analisis yang kali ini ya materinya adalah gravimetri, analisis volumetri ya, bagian gravimetri ya. Kalau pertemuan ini merupakan pertemuan terakhir ya untuk sampai dengan ke UAS ya, maka ini materi terakhir ya. Tapi kalau ada jadwal perubahan jadwal atau jadwal baru yang saya memperoleh informasinya dan masih ada kesempatan lagi ya, akan kita bicarakan bagian yang lain dan memperdalam bagian yang sudah disampaikan gitu ya. Nah, oke, kita lengkapi volumetri ini ya, atau analisis kuantitatif ini dengan bagian yang lain selain volumetri, yaitu gravimetri ya. Mudah-mudahan kita semua masih dalam kondisi yang sehat ya, sehingga dapat melakukan pembelajaran dengan baik dan harapannya memperoleh hasil yang baik pula. Oke. Ya, jadi kita ke bagian di luar volumetri, yaitu gravimetri gitu ya. Nah, gravimetri ya diperlukan pengetahuan awal yang memperkuat atau memudahkan untuk menerima pemahaman dari gravimetri ini ya. Nah, pengetahuan itu adalah yang pertama, kelarutan zat dalam air ya. Lihat pada kimia analisis kualitatif di tengah semester awal gitu ya. Nah, di bagian pendahuluan ya, jadi kolomnya itu tentang kelarutan zat di dalam air gitu. Jadi ada yang misalnya asam semua larut kecuali asam silikat, basa semua tidak larut kecuali dari KNA dan seterusnya gitu ya. Jadi nah ini terutama di garam ya, ini garam dan T. Nah, jadi yang pertama kelarutan zat gitu ya. Nah, jadi karena untuk melakukan perhitungan atau proses gravimetri ini ya, perhitungan melalui metode gravimetri ini ya, bentuk zatnya atau sampelnya ya, jadi harus dalam bentuk larutan ya, walaupun awalnya boleh padat dan larutan, kemudian diendapkan. Nah, diendapkan ya, jadi diendapkan itu yang tidak larut dalam air ya. Kemudian dilakukan proses sampai akhirnya bisa dilakukan penimbangan. Gravimetri dapat digunakan untuk mengkadar zat, semua zat yang dapat diendapkan. Berarti syaratnya dapat diendapkan ya. Nah, tentunya tergantung pada kondisi zatnya, misalnya banyak cemarannya apa enggak ya. Jadi misalnya mengendapkan Cl dari NaCl banyak dari air laut ya, tidak murni gitu ya, kecuali dari infus. Nah, itu yang murni gitu ya. Nah, khususnya zat tunggal tuh. Jadi misalnya Cl dari NaCl yang berasal dari infus ya, tuh dibandingkan Cl dari NaCl dari air laut. Nah, ya, air laut pasti tidak tunggal. Nah, ini tunggal. Nah, khususnya zat tunggal itu untuk menghindari banyaknya polutan ya, jadi polutan pencemar ya, yang tidak diharapkan tapi dapat mengendap ya, ikut mengendap dengan bereaksi tertentu. Nah, pengendapan zat atau sampel dapat melalui dari kationnya ya, dan atau anionnya. Ya, berarti tergantung pada bentuk senyawanya ya. Jadi senyawanya
Jadi yang jelas mungkin umumnya garam, umumnya bentuk garam ya. Nah, garam itu ada kation, ada anion, bisa dari kationnya dan atau anionnya, bisa keduanya atau salah satu. Contohnya, sampel barium nitrat ruhnya ini ya, dapat diendapkan melalui BA-nya ya. Nah, jadi misalnya BA-nya diendapkan sebagai barium sulfat dengan penambahan asam sulfat. Tapi barium nitrat ini tidak bisa diendapkan melalui nitratnya karena ini di sini ya, semua garam nitrat larut dalam air. Nah, beda dengan BaCl2. Nah, Ba dapat diendapkan dengan sulfat sebagai sulfat, Cl dapat diendapkan sebagai AgCl. Nah, jadi garam Cl kan ada yang dapat mengendap, ya, dapat mengendap sesuai dengan Ag, Hg, Bb, nah, tapi nitrat, semua garam nitrat larut dalam air. Kembali ke sini, ya, di sini di kualitatif, ya. Nah, jadi tergantung pada bentuk senyawanya, ya, utamanya garam, ya, kation dan anionnya, ya. Jadi barium nitrat bisa dari Ba-nya karena dapat diendapkan sebagai barium sulfat. Yang berarti pengetahuan barium sulfat yang tidak larut dalam air. Nah, tapi tidak bisa dari nitratnya karena semua garam nitrat apapun, ya, garam nitrat itu larut dalam air, berarti tidak bisa diendapkan. Beda dengan BaCl2, bisa dari Ba-nya, bisa dari Cl-nya. Ya, jadi, ya. Jadi ini zat yang dapat larut dalam air dan utamanya dalam gravimetri itu yang tidak dapat larut dalam air atau yang mengendap. Oke. Nah, mengingat kembali, semua zat tidak dapat ditentukan kadarnya secara gravimetri melalui atau dari kationnya, melalui atau dari kationnya. Kalau kationnya itu KNaNH4. Mengapa? Semua garam KNaNH4 larut dalam air. Ya, larut dalam, berarti tidak mengendap. Dari anionnya, nitrit, nitrat, asetat. Semua garam nitrit, nitrat, asetat larut dalam air. Ya, dan jadi kalau kationnya KNaNH4 berarti tidak melalui kationnya. Ya, dari anionnya. Misalnya KCl, berarti bukan dari K-nya, tadi dari Cl-nya. Ya. Kalium natrium karbonat tidak dari Na-nya tapi dari karbonatnya dan seterusnya. Nah, oke. Jadi Pb nitrit atau Pb nitrat, ya, tidak bisa dari nitratnya tapi dari Pb-nya. Ya, Ag asetat tidak bisa dari asetatnya tapi dari Ag-nya. Ya. Nah, jadi pengetahuannya itu di sini. Di sini. Nah, ini sudah ada di pendahuluan kualitatif. Ada. Lihat kembali catatan itu. Oke, ya. Jadi pengetahuan tentang zat-zat terutama garam yang larut dalam air dan tidak larut dalam air. Nah, sebab semua zat yang mengandung ion tersebut semua KNaN4 larut dalam air tanpa kecuali. Nitrit, nitrat, asetat larut dalam air tanpa kecuali. Ya. Oke. Nah, yang kedua perhitungan. Jadi tadi menyangkut proses ya. Nah, jadi kalau dari ini tidak bisa diproses untuk dilakukan analisis melalui gravimetri ya, penentuan kadar melalui gravimetri. Ya. Nah, tapi kalau bentuknya barium nitrat bisa dari Ba-nya, barium klorida bisa dari Ba atau dari Cl-nya. Ya. Jadi bukan yang dari sini. Nah, jadi ini kan tidak ada Ba-nya, ini tidak ada Cl-nya, ya. Nah, semua zat mengandungi apapun ini larut dalam air, ya. Mengandung ini, anionnya ini larut dalam air, berarti tidak dapat diendapkan, jadi tidak dapat dilakukan penentuan kadar melalui gravimetri. Ya. Nah, perhitungan kadar. Nah, jadi menghitung kadar senyawa BaCl2. Nah, jadi ini senyawanya, sampelnya mengandung ini ya, ya, dari batuan, ya. Nah, tentunya batuan alam itu ada campurannya, ya, tapi utamanya ini yang kita. Jadi kalau dimurnikan ini, ya, nah ini larut dalam air.
BaCl2 itu larut dalam air. Nah, zat BaCl2 dapat diendapkan melalui kationnya Ba atau Cl-nya. Ba-nya dengan sulfat, Cl-nya dengan Ag atau dengan Bb dan seterusnya. Ya, nah pengetahuan tentang mengendapnya suatu kation atau anion. Nah, perhitungan melalui endapan kationnya tidak langsung sampelnya, tapi melalui ini Ba sebagai sulfat, barium sulfat. Cl diendapkan sebagai AgCl nanti ya. Nah, dari kation yang pertama melalui kationnya Ba diendapkan sebagai barium sulfat. Nah, jadi ini barium sulfat ya. Sampelnya BaCl2 tapi mengendap dulu sebagai barium sulfat. Bagaimana hubungan antara BaCl sulfat dengan BaCl2? Nah, lihat ini stoichiometri di kualitatif ya. Nah, ketemu berat Ba-nya dari barium sulfat, ketemu berat Ba-nya. Ini kan ditimbang. Ba sulfat ditimbang, ketemu beratnya. Nah, berat Ba dari Ba sulfat ini berat Ba adalah ArBa ya per mR zat yang diendapkan barium sulfat kali berat barium sulfat itu. Nah, ini yang diendapkan, ini bentuk yang diendapkan. Ya. Nah, sehingga dari Ba diubah ke BaCl2. Nah, jadi BaCl2 mR BaCl2 per ArBa yang ketemu di sini, kali berat Ba ketemu di sini. Ya. Nah, jadi kadar BaCl2 biasanya dalam bentuk kadar gitu ya. Itu kalau batuan itu padatan berarti berat per berat adalah gram sampel ya, senyawa sampel BaCl2 per batuan ya, bahan per bahan kali 100%. Ya. Jadi perhatikan cara atau tahapan pengukurannya ya. Jadi yang ditentukan kadarnya BaCl2 sampelnya ini. Jadi analit dalam sampel ya, tuh. Tapi mengendapnya pertama kali dari Ba-nya ya, atau dari Ba-nya, dari Cl-nya bisa. Itunya sama aja caranya, tapi nanti ini komponennya jadi lain. Oke, ya. Jadi dari yang diendapkan ketemu kationnya. Dari kation ketemu senyawa analitnya. Itu hubungannya itu. Nah, berat persen biasanya berat persen. Jadi persen berat per berat itu berarti gram per gram batuan atau setiap 100% ya, itu 100 gram ya. Nah, kalau melalui anionnya Cl diendapkan sebagai HCl. Nah, berarti yang diendapkan sebagai HCl. Nah, dihitung Cl-nya. Nah, berat Cl adalah MAR-nya Cl per MR AgCl kali berat AgCl yang tertimbang ya. Tuh. Nah, kemudian berat dikonversi ke sampelnya. Nah, BaCl2 berarti mR BaCl2 yang ditanyakan per yang diketahui dari sini kali yang diketahui. Ya, itu rumusnya stoichiometri itu. Nah, kadar sama gram BaCl2 per gram batuan yang ditimbang kali 100%. Ya, tuh. Jadi perhatikan cara perhitungan untuk menentukan biasanya dalam bentuk persen berat itu. Ya, persen berat. Ya. Nah, gravimetri adalah penentuan kadar zat berdasarkan beratnya, berarti yang ditimbang, beratnya ditimbang dari zat yang diendapkan. Nah, jadi berat itu beratnya tahu karena proses penimbangan, yang ditimbang bentuk padatan yang diendapkan ya, setelah melalui proses pencucian, pengeringan dan seterusnya ya. Tuh. Nah, nanti lihat pada tayangan berikutnya. Sampel bisa berupa zat padat ya, seperti tadi BaCl2 dalam batuan ya, atau larutan ya. Nah, misalnya di sini tidak ada NaCl ya, kandungan Cl ya dalam garam dapur. NaCl dalam infus. Ya,
ya. Dalam infus ini garam dapur padatan, infus larutan. Ya itu. Nah, tapi tentunya yang padat harus dibentuk larutan dulu karena akan diendapkan, ya. Akan diendapkan. Ya. Lalu proses pengendapan, jadi bukan volumetri. Walaupun sama-sama larutannya tapi bukan volumenya tapi beratnya. Misalnya penentuan BA dari BA nitrat diendapkan sebagai BA sulfat, ya. Reaksinya asam sulfat. Nah, reaksinya barium nitrat ini dalam air terurai. Tentunya ini tentunya larut dalam air, ya, larut dalam air. Oke, tuh. Ya. Jadi barium nitratnya larut dalam air. Oke. Nah, ya, bereaksi dengan asam sulfat akan menjadi BA sulfat padatan. Ini larut, ini larutan, ya, cairan larutan, larut dalam air. Ini larutan, ya, bentuk cair menjadi BA sulfat padatan putih, dan ini larutan, asam nitrat larutan. Nah, sebetulnya yang bereaksi itu adalah yang membentuk endapan. Ini dari BA-nya dan ini sulfatnya. Nah, jadi BA dan sulfat, BA sulfat endapan putih. Diproses, endapannya diproses untuk bisa ditimbang. Ya, dimurnikan istilahnya. Diproses dimurnikan untuk ditimbang. Ya, sehingga ketemu BA sulfat murni, kata dari BA sulfat murni, ya, ditimbang, bisa dihitung BA-nya, kemudian dikonversi ke BA nitrat. Nah, dengan cara perhitungan seperti yang tadi disampaikan. Ya. Nah, ketentuan dalam gravimetri, sampel artinya bisa bentuk padat, bisa bentuk cair, ya, sudah cair, tapi kalau padat harus diubah ke cair. Zat yang akan ditentukan kadarnya, yaitu, ya, jadi sampelnya bentuk senyawanya bukan ionnya, ya, dapat melalui kationnya, ya, atau anionnya dan atokonnya yang dapat diendapkan dengan bereaksi yang tertentu yang ditambahkan. Nah, pada contoh di atas, sampel adalah bahan yang mengandung barium nitrat, ya. Nah, ini larut dalam air yang akan ditentukan kadarnya melalui BA-nya, kationnya, ya, setelah diambilkan sebagai BA sulfat. Ya. Ya. Nah, kalau ditanya apakah harus sulfat? Tidak, pokoknya dengan bereaksi yang dapat mengendapkan kation atau anionnya kalau bisa, gitu ya. Tapi yang jelas nitrat tidak bisa diendapkan dengan kation apapun. Ya, ini dengan anion apapun. Ini dengan banyak anion sulfat, fosfat, karbonat, gitu ya. Oke. Nah, umumnya barium sulfat umumnya, ya, karena asam sulfat gampang diperoleh, ya. Reaksi pengendapnya adalah H2SO4, ya. Jadi karena diendapkan sebagai BA sulfat. Kalau pengendapnya bukan sulfat, misalnya karbonat, nah, ya, jadi tidak ada asam karbonat, tidak ada, hanya rumusnya ada, tapi senyawanya tidak ada. Reaksi pengendap harus ditambahkan berlebih, artinya berlebih sedikit, tidak perlu banyak. Kalau banyak itu tidak efisien artinya, gitu ya. Jadi berlebih sedikit. Kenapa harus dilebihkan sedikit, ya? Supaya semua kation sampel BA itu terendapkan semua, ya, dengan sulfat. Ya, jadi menyisakan sedikit asam sulfat. Tapi ini kan dalam bentuk endapan, ya. Nah, kemudian kan bisa dipisah dengan sisanya ini melalui disaring. Ya, melalui. Nah, semua sampel melalui apakah melalui kation atau melalui itu terendapkan. Sehingga ini harus berlebih. Bagaimana tahu berlebihnya? Lihat reaksinya. Nah, jadi kalau misalnya begini, misalnya ini reaksinya. Nah, oke. Ini kan 1 mol. Ya, nah berarti 1 mol ini harus, ya, karena ini sampel biasanya tidak tahu. Nah, berarti ini diendapkan. Ya, artinya dilebihkan tuh, ya. Setelah BA sulfat itu tidak ada lagi yang turun sebagai endapan putih. Berarti semua BA sudah diendapkan sebagai BA sulfat. Nah, itu tandanya. Ini pentingnya praktikum dalam gravimetri, ya. Nah, jadi ketentuannya reaksinya dilebihkan, ya.
Ya, jangan banyak-banyak, ya pokoknya berlebih. Tahunya enggak banyak gitu ya. Nah, jadi BA-nya ini terendapkan semua warnanya putih, nah, bahan warna putih. Setelah penetesan ini ya sedikit berlebih, itu sudah tidak lagi terbentuk, nah, tidak lagi membentuk endapan ini. Nah, jadi ini sampelnya ditambah ini ya, asam sulfat tetes membentuk endapan putih ya, sampai dengan tetes terakhir itu tidak lagi menghasilkan endapan putih, ini langsung mengendap putih ya. Nah, itu pentingnya kalau mungkin endapannya tidak dalam bentuk koloid. Nah, kalau koloid itu masih melayang-layang, sulit untuk diketahui bagaimana lebihnya itu ya. Nah, karena endapannya melayang-layang kalau koloid. Tapi BA sulfat mengendap ke bawah langsung seperti kalau Ag dengan Cl. Ya, jadi bukan koloid. Ya. Nah, itu teori atau cara ya supaya tidak terjadi kesalahan ya. Jadi kalau volumetri atau titrasi, perubahan dari larutan semula menjadi TAT, pada TAT itu tahu dengan jelas. Nah, ini berarti endapan putih sudah tidak turun. Nah, mungkin ditambahi 1-2 tetes asam sulfat ya, jadi nggak usah banyak-banyak ya. Karena itu penambahan BA sulfat pelan-pelan sampai terbentuk BA sulfat yang semuanya BA ya, semuanya BA terendapkan BA sulfat. Berarti tetesan terakhir sudah tidak lagi bentuk endapan putih ya. Ya. Nah, itu taunya ini, jadi kelebihannya itu ya, yaitu karena tetesan terakhir asam sulfat sudah tidak lagi menghasilkan endapan barium sulfat warna putih. Nah, ya. Nah, kemudian ditambahi sedikit 1-2 tetes ya, berikutnya untuk meyakinkan gitu ya. Ya. Nah, tahapan pelaksanaan gravimetri. Ya, jadi tahapan perlakuan awal ya harus dilakukan secara kuantitatif. Artinya tidak boleh ada yang hilang. Ya, jadi proses ini tidak boleh ada yang hilang. Misalnya kalau itu larutan, cairannya tidak boleh yang muncrat hilang. Misalnya penimbangan tidak boleh yang kececer. Ya. Sampel padat ditimbang dengan berat tertentu ya, kemudian dilarutkan dengan aquades ya. Nah, jadi supaya larut dalam air. Nah, bagaimana kalau tidak larut dalam air? Nah, misalnya barium karbonat larutnya dalam asam, ya dilarut dalam asam, tapi kemudian diendapkan dengan sulfat. Nah, disaring bila diperlukan, itu umumnya sangat diperlukan untuk ya. Jadi yang memisahkan dengan yang tidak larut, misalnya pasir, kalau batuan itu pasir, sampai diperoleh larutan dengan volume tertentu ya. Nah, kemudian larutan diperoleh diproses berikutnya ini ya, yaitu diendapkan ditambah bereaksi pengendap NeBA dengan sulfat misalnya. Pendiaman endapan supaya membentuk endapan yang sempurna ya. Kemudian dilakukan penyaringan, memisahkan dari cairannya ya, pencucian endapan supaya endapan ini tidak menyisakan larutan ya. Tuh ya. Karena tadi kan masih ada misalnya BA sulfat masih tersisa sulfat ya, sulfatnya ya, jadi disaring, dicuci. Jadi endapan ini yang dicuci itu artinya ditambah pelarut air gitu ya, tuh ya. Nah, kemudian dilakukan pengeringan karena harus ditimbang dalam bentuk kering padat dan dipijar untuk menghilangkan airnya ya, karena kan pelarutnya kan air makam ini ya. Oke, jadi pengeringan ya, untuk menghilangkan airnya, dan pemijaran itu untuk menyempurnakan hilangnya air. Kalau ini lebih cenderung pemisahan dengan pelarutnya, ini penghilangan pelarut.
baru ditimbang. Ya. Nah di sini ada kertas saring, nanti ada kertas saring. Nah setelah ditimbang ketemu beratnya, perhitungan kadar. Nah, itu ya. Jadi kalau BA tadi BA-nya ya nanti dikonversi ke bentuk BA apa, misalnya bukan BA nitrat, BA asetat, BA nitrit ya. Nah, tahapan pengendapan, jadi sudah proses pengendapan, sudah dalam bentuk larutan tentunya, ya. Nah, larutan A dan B, ya. Nah, jadi larutan A itu sampel, untuk sampel, artinya sampel sudah dilarutkan dalam air. Sampel BA dari barium nitrat misalnya ya, nah, jadi BA12-nya ya volume tertentu diasamkan karena akan ditambah asam ya, jadi suasana dimodifikasi di apa ya, jadi dikondisikan karena ditambah asam ya untuk menyempurnakan endapan ya. Nah sebab kalau terlalu basah ini BA bisa mengendap basah. Nah, jadi suasana asam karena akan ditambah asam ya, jadi dikondisikan ya, dan dipanaskan dalam api sampai hampir mendidih. Berarti kalau istilah Jawanya tidak blukuduk ya. Nah, jadi karena kalau blukuduk mungkin bisa muncrat hilang. Jadi ini menghindari hilangnya cairan gitu. Jadi ditambah HCl encer ya, kemudian tambah air tentunya ya. Jadi ini sampel larutan ditambah HCl encer sedikit untuk kondisi karena akan ditambah asam ya. Nah, kemudian ini dipanasi ya. Sampai panas sekitar 80 derajat gitu kan ada airnya ya. Jadi tidak sampai mendidih. Larutan B, larutan bereaksi. Ya, larutan berarti asam sulfat. Nah, asam sulfat encer ya. Nah, diencerkan itu jadi 5 ml NaN diencerkan. Nah, diencerkan itu supaya pengendapan itu tidak, kalau istilah Jawanya itu ujuk-ujuk itu terbentuk segera, tapi terbentuk pelan-pelan supaya sempurna semua ya. Sempurna semua. Nah, kemudian dipanasi. Kemudian reaksi ini ditambahkan ke A dalam kondisi panas ya. Nah, jadi tambahkan larutan B ke larutan A tetes. Berarti ini dengan pipet tetes ya. Jadi bukan pipet volume, pipet tetes sambil diaduk, berarti perlu gelas pengaduk. Oke. Nah, kalau ini di beker gelas, ini di beker gelas ya. Nah, kemudian ada pipet tetes ya, supaya tidak kepanasan, pipet tetes panjang. Nah, kemudian sambil diaduk, berarti misalnya begini. Jadi yang kiri meneteskan, yang kanan mengaduk gitu ya. Jadi ini diaduk di sini, ini ditambahkan ke sini, ini diaduk dan siap. Nah, oke. Nah, sehingga mulai tampak endapan ya. Kalau sudah mulai endapan putih, kalau kan biasanya mulai endapan putih. Penambahan asam dapat dipercepat, artinya tetesannya dapat dipercepat. Ya, tuh. Nah, sampai dengan mendekati, kalau volumeter itu titik akhir, ya, sampai mendekati tetesan terakhir itu tidak menghasilkan endapan putih ya, tidak menghasilkan endapan putih, berarti ya, BA sudah mengendap semua. Nah, kemudian ditambah 1-2 tetes lagi asam sulfat ini untuk menyempurnakan, menyempurnakan. Tuh. Nah, setelah endapan terjadi, endapan di etching. Ya, jadi kalau ada treatment wajah di etching gitu ya. Nah, jadi itu didiamkan dulu, sebetulnya didiamkan supaya tanda petik matang endapannya ya. Jadi matang, bukan matang untuk dikonsumsi, enggak, artinya matang endapannya itu mantap. Endapannya didiamkan di atas penanas air, berarti masih dalam kondisi panas itu ya, di etching untuk memecahkan endapan dengan cairan supaya endapannya itu turun sempurna.
turun sempurna. Selama aging, krus porselen yang akan digunakan untuk menimbang, dipijar, dipanasi. Berarti ada alat lain. Alat lain itu adalah saringan dari krus porselen. Ya, krus porselen yang akan digunakan untuk menimbang. Ya, oke. Jadi krus porselen, ya, jadi krus porselen itu ya mungkin kecil ini. Nah, ya, jadi kalau saya yang bisa dilihat ini, ya. Nah, ini, ya. Nah, tapi kecil. Nah, ini kan cangkir ya. Nah, jadi wadah itu yang dikuntun ini dipijar supaya krus porselen ini bersih kering. Nah, jadi ya bersih kering. Jadi dipijar ini gunanya untuk menghilangkan kemungkinan adanya air di krus porselen. Pemijaran dan penimbang dilakukan beberapa kali sampai dapat berat yang konstan. Artinya setelah ditimbang, dipijar, kemudian disimpan ya dalam eksikator sampai suhu kamar, kemudian ditimbang. Itu 2-3 kali ya, sampai berat penimbangan itu tidak berbeda jauh ya. Hanya diperoleh berat yang konstan. Nah, diperoleh berat krus kosong, ini belum ada isinya. Ya, ini belum ada isinya. Ya. Jadi sambil mendiamkan karena perlu waktu lama, nah, disiapkan wadah untuk tempatnya padatan itu. Ya, tuh. Jadi ini kan masih di beker glass. Ini masih di beker glass, kemudian nanti dipindah krus porselen. Tapi krus porselennya itu harus ditimbang dulu, ya, dalam kondisi murni. Ya, jadi tidak ada kotoran. Karena itu berarti perlu dipijar. Pijar ini menghilangkan air yang kemungkinan masih ada dari krus porselen. Karena itu krus porselennya harus bersih kering. Nah, ditimbang berat supaya beratnya konstan. Nah, kalau masih berselisih jauh harus dipijar lagi, simpan lagi, ya simpan di eksikator sampai temperatur kamar, kemudian ditimbang. Nah, ketemu berat krus kosong. Nah, penyaringan, dan kemudian pencucian dari endapan. Nah, dekantasi, dekantasi itu pemisahan padatan dengan cairan dari endapan barium sulfat ya ke dalam saringan. Nah, jadi dekantasi itu berarti yang dimasukkan atau dilewatkan dulu ke saringan ini adalah cairannya, bukan padatannya. Ini kan padatan ya. Nah, cairan supaya kertasnya itu terbasahi ya, dan penyaringan bisa berlangsung sempurna. Kertas saring bebas abu. Nah, ini syaratnya. Kertas saring bebas abu. Artinya kalau dibakar sudah tidak menghasilkan abu, karena abu ini menjadi pengotor ya, sehingga beratnya tidak bertambah. Kalau ada abunya beratnya bertambah. Nah, tipenya biasanya Wortmann 40 gitu. Jadi ini ada tipe kertas saringnya itu Wortmann 40 yaitu ice free, ASHFREE free. Nah, jadi bebas abu. Ya, artinya kalau dipijat dipanasi ya akan menjadi kering tanpa abu. Artinya hilang semua. Endapan dicuci dengan 20-5 menit Aquades ya, pelan-pelan yang mengandung HCl itu karena suasana jam ya. Kemudian setelah HCl kemudian Aquades ya. Aquades itu tidak mengandung HCl ya. Nah, gunanya supaya tidak mengandung HCl, tidak tercampur dengan HCl. Sampai air cucian atau filtrat bebas Cl. Karena hasilnya jadi ini dihilangkan. Ya, dihilangkan dengan agen nitrat. Artinya tetesan dari kertas saring itu ya, ditampung dikit ya, misalnya di beker gelas di gelas arloji, nah kemudian ditambah agen nitrat. Kalau sudah tidak membentuk endapan putih ya, berupa HCl, berarti sudah bebas Cl. Tapi kalau tetesan terakhir itu dari kertas saring ya ditambah agen nitrat,
masih menghasilkan endapan putih AgCl, ya, itu artinya masih ada Cl-nya. Harus dicuci lagi atau diteruskan pencucian dengan Aquades. Ya. Nah, pengeringan dan pemijaran ini setelah disaring, ya. Nah, kertas saring yang berisi endapan, ya, dilipat. Ini teknis praktikum. Ya, dilipat itu supaya masuk ke dalam krus tadi. Ya, endapan terbungkus dengan baik. Lalu dimasukkan ke dalam porselin yang tadi sudah ditimbang, ya, hanya disterilkan, jadi bukan tapi dibersihkan dari kotoran, ditimbang, yang sudah tahu beratnya, yang kosong, oke, dimasukkan tuh. Nah, kemudian krus dipijar, artinya dia krus kertas saring, di sini ada berarti krus wadahnya itu ada kertas saring, ya, ada padatan BA sulfat. Nah, berarti pada krus ini di sini 3 komponen. Krus, ya, tuh. Kemudian kertas saring, ya, kemudian padatan yang telah dari proses itu. Jadi sekali lagi di dalamnya itu ada padatan ditampung dalam keras saring yang beri padatan diletakkan dalam krus mesin, kemudian dipijar. Krusnya dipijar. Jadi mijar krus juga mijar kertas saring dan padatan yang masih mengandung air, ya. Nah, jadi pemijaran itu gunanya untuk menghilangkan uap air dan juga menghilangkan kertas saring, ya. Mula-mula dengan api kecil, ya, jadi kemudian sampai kertas saring menjadi hitam, jangan sampai terbakar, ya. Nah, ini api dibesarkan sampai warna hitam hilang, ya, jadi ini arengnya lah gitu, tapi bisa hilang kalau dipanasi terus. Nah, dan tinggal endapan putih, ya, dari sampel, dari bahan sampel yang sudah diendapkan dengan, kalau dari BA bukan BA nitratnya tapi BA sulfatnya. Nah, pemijaran bisa dilakukan dalam furnace, artinya kalau di furnace ini temperaturnya bisa di atas 400 derajat Celcius. Ya, kalau di api bunsen, nah itu paling sekitar 200 derajat Celcius, ya. Nah, jadi supaya kertas saring termusnahkan sempurna dan airnya juga hilang dengan baik, ya. Nah, setelah itu ditimbang. Yang ditimbang apa? Berarti krus berisi endapan. Nah, jadi krus berisi endapan. Jadi tertimbang dua bahan, endapan dengan krus. Tapi berat krus sudah tahu, berarti nanti endapannya juga tahu, ya. Nah, kemudian setelah krus berisi endapan, ya, dari sampel didinginkan dalam eksikator sampai temperatur kamar, lalu ditimbang, ya, dipijar lagi, dinginkan lagi, dan timbang lagi minimal 2 kali sampai beratnya konstan. Kalau volumetri tetrasi lebih dari 1 kali, ya, ini juga gitu. Jadi artinya perlakuan dilakukan lebih dari 1 kali. Hitung kadar BA dalam sampel dalam satuan berat persen per volume atau berat per berat itu. Nah, kalau sampelnya padat biasanya ini, kalau sampelnya cair biasanya ini, ya. Nah, ya, dari air tentunya air tahu ini yang diendapkan sebagai BA, tapi mengendapnya sebagai BA sulfat. Dari kation BA sebagai BA sulfat, MR-nya tahu. Nah, nanti kan ini tahu beratnya, berarti bisa dihitung BA-nya, ya, BA-nya saja. Setelah BA ketemu, dikonversi ke senyawa, bentuk senyawa dari sampelnya, ya. Apakah BA nitrat, BA nitrit, BA sulfat, dan sebagainya. BA asetat, ya. Nah, perhitungan kadar sampel. Berat krus kosong, gram. Berat krus kosong, berat kosong itu yang di sini, ini ya, berat krus kosong.
ya. Nah, pembicaraan 1-2 jam. Ya. Mana itu? Nah, ini perut kosong. Berat perut kosong di sini. Ya. Nah, jadi misalnya ini A. Kemudian berat krus dengan ini. Nah, ya, terbungkus endapannya, kemudian dibicara berat krus. Nah. Nih, krus berisi endapan. Ini, berat krus dengan endapan di sini. Ya, jadi kalau yang tadi tidak ada endapan, ini ada endapannya. Oke. Nah, ini sudah tahu. Ya, jadi yang tertimbang krus dan ini berarti ini bisa dihitung dari ini dikurangi yang kosong, dikurangi kosong ini. Oke. Ya. Ya, yang kosong A. Ya. Nah, krus dengan sat. Nah, yang ini. Oke. Ini itu B. Berarti ininya saja, endapannya saja itu berarti B dikurangi A. Oke. Nah, endapan berupa biosulfat. Ya. Nah, BA-nya dihitung. Nah, BA ARBA per MR biosulfat kali berat yang tertimbang B-A. Ini B-A. Ketemu sekian gram. Ya, katakanlah P gram. Nah, gram. Oke. Nih. Ya. Oke. Nah, jadi berat sampel, bentuk sampel ini, tadi ketemu BA-nya. Nah, berarti yang ditanya per yang diketahui, BA-nya diketahui ya. Yang ditanya per yang diketahui kali yang diketahui. Oke. Ya, sama ini kalau kalau ini BA-nya ya, jadi kalau dalam persen berarti yang tertimbang ya per berat bahan, sampel berat bahan misalnya batuan ya. Nah, ini analit, berat analit per berat bahan kali 100%. Satuannya kudu sama, miligram, gram. Oke. Ya. Nah, tujuan pendiaman atau etching membiarkan ada kontak ya. Jadi kalau istilahnya matang gitu, tapi tidak ada ya. Jadi matang, endapannya matang. Matang bukan karena digoreng atau diapain ya. Jadi misalnya sempurna gitu ya. Membiarkan endapan kontak dengan induknya ya. Nah, gitu ya. Nah, di atas penanas air supaya butir-butir kecil melarutkan kembali kemudian mengendap lagi ya pada kristal yang sudah ada sehingga tumbuh menjadi kristal yang besar. Artinya menyatu supaya mudah disaring dan ditimbang. Nah, jadi mudah disaring, kemudian dipijar dan ditimbang. Terus dipijar 1 jam. Nah, ini pemijaran 1 jam ini menghilangkan air ya, tidak berat konstan ya. Jadi ketentuannya kali penerimaan selisihnya tidak lebih besar dari 0,2 mg atau 2 kali 10 pangkat min 4 gram. Nah, catatan lanjutan. Nah, bila krus dan endapan ya, yang ada tentunya endapan di dalam kristalleng dipijar masih terdapat arang hitam ya, ini teknis ya. Nah, perlu ditambah asam nitrat untuk menghilangkan arangnya itu ya, supaya betul-betul tinggal endapan barium sulfatnya ya, tuh. Nah, endapan bisa dikeringkan di tungku oven ya, di oven pada 150 menit ini ya. Nah, supaya penghilangkan airnya itu tidak spontan gitu ya. Jadi perlahan-lahan ya. Jadi ini kan kalau air mendidih ya berarti airnya menguap. Nah, supaya tidak memercik. Mercik itu kuatirnya padatannya itu ikut hilang ya. Nah, kertas saring tidak boleh terlalu kering agar mudah dilipat gitu ya. Sebagai wadah supaya gampang untuk tempat padatan itu ya. Nah, soalnya dilakukan pemeriksaan kandungan zat ferro ya, besi 2 ini 6 ferro untuk tablet penambah darah ferro, sampelnya bentuk ferrosulfat ya. Nah ya,
akan ditentukan besinya, tapi apakah lewat besinya atau lewat sulfatnya? Oke. Lebih gampang lewat sulfatnya. Kasih barium nitrat, barium sulfat. Nah, dapat pH sulfat. Nah, berarti di sini. Nah, dari pH sulfat dihitung sulfatnya karena sesuai dengan rumus sampel pH sulfat. Ketemu sulfatnya. Dari sulfat, ya, dihitung Fe sulfat. Ya, tuh. Nah, penggunaan sampel. Nah, dari informasi sifat tersebut, terutama kelarutannya, sampel tablet. Nah, tablet itu, ya. Nah, ya, jadi tablet penambah darah. Nah, tablet itu tentunya tidak hanya berisi FeSO4, tapi ada pembawa. Pembawanya amilum. Ya, ini larut dalam air, amilum tidak larut dalam air, berarti bisa dipisah dengan jalan melarutkan. Nah, jadi ini pentingnya sifat itu, ya. Nah, dari sifat itu, ya, sifat itu ferrosulfat larut dalam air, amilum tidak larut dalam air. Ya. Nah, tablet digerus halus, dimasukkan ke dalam beker gelas, sama kotes dilarut. Nah, FeSO4-nya larut, garam Fe-nya FeSO4 larut, ya. Tapi amilumnya tidak larut, berarti bisa dipisah dan sekarang disaring, ya. Nah, cairannya mengandung ferrosulfat, ditampung beker gelas, ya. Nah, jadi dapat dicuci untuk menampung semua ferrosulfat itu, ya, supaya tidak ada yang masih tersisa bersama amilum. Oke. Ya, baru sampai sulfatnya habis, ya, tuh. Ya. Nah, ampas berupa amilum, nah, dibuang. Fitrat, ya, nah, yang mengandung ferrosulfat ditambah Ba karena mau ya, ya. Sampai semua FeSO4-nya habis, jadi ini FeSO4 gitu. Ya. Endapan biosulfat yang diproses seperti tadi, ya, jadi disaring, dipijarkan, ditimbang, dihitung kandungan sulfatnya dari biosulfat. Sulfatnya yang ditanya adalah yang di atas itu di atas per yang diketahui, ya. Jadi ini berat yang diendapkan kali berat, ya, gitu ya, berat yang ditendapkan. Ya. Nah, maka dari sulfat ketemu sulfat, MR yang ditanya per yang diketahui ketemu sulfat kali berat sulfat. Ya. Di sini ketemu sulfat, di sini ketemu FeSO4. Jadi ini senyawa analitnya, senyawa analit. Ya. Nah, jika diperoleh pH 8 gram, hitunglah berat kadar FeSO4 di dalam setiap tabletnya. Ya, ya. Ya. Nah, jadi oke, kerjakan teman-teman jangan saya kira adakah jadi ya. Nah, di sini tinggal keterangan ini, keterangan sampel tablet mengandung urat dengan modal dan berubah untuk pereaksi pendap itu, kemudian nah, dari informasi itu, disaring, oke, ini, oke, ketemu, diperoleh berat barium sulfat 8 gram, jadi berat barium sulfat 8 gram, hitunglah kadar sulfat 6 gram. Ya, ya. Kandungan ini bukan persen, tapi kandungan FeSO4, ya, di dalam setiap tabletnya. Jadi setiap tabletnya itu tidak diperlukan untuk ditimbang, ya. Jadi hitunglah berat, ya, atau kadar berat kandungan FeSO4, ya,
dalam setiap tabletnya ya. Nah, jadi isinya satuannya gram atau miligram. Jadi bukan persen di sini, bukan persen. Kalau persen, nah perlu berat tabletnya ya. Oke ya, jadi mudah-mudahan bisa cermati dengan baik dan dicoba soal ini ya. Jadi mudah-mudahan semua materi bisa diterima dengan baik ya. Nah, jadi orang sampai sekarang ya saya ini kalau minggu depan sudah tertentu, sudah ditentukan, sudah. Kalau jadwalnya UAS sudah keluar dan minggu depan jadi UAS ya, jadi ini merupakan materi yang terakhir. Tapi kalau masih ada kesempatan pertemuan lagi beberapa atau satu atau dua, saya akan memantapkan dan mungkin menambahkan materi yang belum. Materi yang belum itu ya, yang saya khawatir waktunya tidak cukup itu antara lain argentometri cara Vayan, kemudian penjelasan yudo dan yudimetri ya, nah, kemudian mungkin brumatometri ya, tuh. Jadi ketiga bahan itu ya perkiraan saya karena waktunya tidak cukup, nah, sehingga sementara ini saya sisihkan karena kepentingan dengan fakultas farmasi tidak begitu besar ya. Tuh. Nah, jadi tinggal mudah-mudahan saya bisa diberi informasi waktu UAS-nya ya. Ini oke, mudah-mudahan kita tetap sehat dan bisa ketemu sampai dengan UAS ya. Semoga ada waktu untuk pemantapan ya, dan tetap semangat ya. Bila itu saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.